Dan saudara Sri itu sudah bilang di Polsek waktu itu kasus mengakui. Kalau dia ngapunten Pak Kapolsek, kenapa kok saya itu dukung Pak Tony? Karena Pak Tony itu sudah mengangkat saya, berjasa kepada saya. Itu di Polsek ngomong. Kalau masalah berat, Mengakui kalau dia itu salah. Jadi tidak ada alasan kalau Mbak Sri itu gak dikeluarkan dari desa, karena dia sudah mengakui di Polsek pula. Banyak saksinya. Banyak saksinya itu. Kalau masalah ketidaknetralan, bahkan dia berani mengakui di depan penegak hukum. Tangisan, jeritan hati rakyat tolong didengar. Saudara Sri keluarkan dari desa. Kedua, Cainur. Nah, setelah Pak Priyono itu terpilih jadi kepala desa, ya maaf Bapak Pri, jangan semaunya sendiri, seenaknya sendiri duduk di nomor 1 di Sumberarum ini, karena masyarakat ini sangat pedih memikirkan apa-apa yang sudah diharapkan. Pak Priyono waktu itu tidak janji, tapi dengan masyarakat yang ada, relawan yang ada ini, apa yang diminta dia sanggup. Ya itu tadi. Jadi sekarang ini kebutuhan masyarakat relawan yang ada ini cuma tujuannya satu, resapel, semua resapel itu tidak pandang bulu, kan seperti itu. Karena itu sudah melanggar aturan. Untuk resapel ini buktinya pun nggak apa-apa. Mana? Kok buktinya sudah banyak. Arek-arek iki wis ngakoni kesalahannya di Polsek. Aku menyaksikan sendiri Bapak Us kemana hotel semua. Karena biasa pun menyaksikan. Bapak Us bilang, aku hilaf, minta maaf. Kan sudah tidak layak lagi seperti orang desa layak. Reshuffle perangkat desa Sumberarum. Selamat sore pemirsa. Hari ini hari Sabtu tanggal 18 Mei tahun 2024 telah ada pertemuan. Kita tanya kepada Pak Sugeng. Pak Sugeng, Siap Mas Yudi. terkait pertemuan tadi Pak Sugeng. Tadi saya mendengar itu bahasa-bahasa reshuffle Pak. Reshuffle untuk perangkat desa Sumberarum ya. Tadi disebutkan ada kurang lebihnya 10 ya. Itu menurut Pak Sugeng bisa enggak sih perangkat desa di reshuffle Pak Sugeng? Sangat bisa. Alasannya apa Pak? Jadi perangkat desa itu bisa dihentikan, gitu. Bila mana satu mengundurkan diri, sudah tidak mampu untuk melaksanakan tugas sebagai perangkat desa, atau dia melakukan tindak pidana korupsi dengan putusan ingkrah 5 tahun, itu bisa dipecat dan mati, gitu. Iya. Yang selanjutnya, bila mana perangkat desa itu telah melanggar, ini saya bacakan, saya mempunyai regulasinya, Mas Budi ya. Siap. Saya bacakan biar ini untuk pencerahan masyarakat, biar masyarakat agak cerdas sedikit. Nah, di sini ada dari peraturan Menteri Dalam Negeri, Permendagri, di sini nomor 67 tahun 2017 pada pasal 5 ayat 3 huruf B itu berbunyi Mas Yudi tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala perangkat desa. Pada poin 8 bahwa perangkat desa yang melanggar larangan sebagaimana perangkat desa maka dapat diberhentikan di sini. Jadi ketika perangkat desa itu melakukan melanggar larangan, maka itu bisa diberhentikan Mas Yudi. Nah, larangannya bagaimana? Nah, ini ada di dalam peraturan Menteri Dalam Negeri juga nomor 112 tahun 2014 pada pasal 30 ayat 2 berbunyi di dalam Pilkades pemilihan kontestan kepala desa, PJ kepala desa, BBD dan staf desa itu harus netral Mas Yudi. Harus netral di sini. Nah, di sini kami ketemukan dengan bukti-bukti banyak, bahkan ada pengakuan juga. Ada BBD yang pasang badan terus terang dia tuh mendukung salah satu calon. Berarti ini tidak netral. Ada dari salah staf kaur desa, mulai dari kepala dusun, staf pemerintahan yang ada di lingkungan pemerintahan desa itu pasang badan. Nah, dari ini itu sudah kepala desa bisa menghentikan, bisa memberhentikan dengan berpijak pada aturan ini, Mas Yudi. Baik pemirsa, kita sedikit bincang-bincang dengan Pak Sugeng sudah selesai. Mari kita simak video yang mana percakapan warga dengan Kepala Desa Sumberarum. Bagaimana jawabannya Kepala Desa Sumberarum? Kita saksikan video berikut ini. Yang diinginkan adalah reshuffle. Nanti pembahasan belakang reshuffle. Kemudian
Yang kedua, kami juga akan menanggapi seperti apa yang telah kami sampaikan dulu. Setelah kami dilantik, kami sudah ngomong sama jenengan termasuk tim yang lain. Dengan adanya reshuffle, kami siap menunggu di desa. Cuman satu, tolong carikan tanda tangan. Yang kedua, nanti kami siap menyusun kalimat-kalimat, artinya dengan pelanggaran-pelanggaran yang ada di masyarakat waktu itu. Ini jawaban. Kemudian jawaban kami selaku Kepala Desa Sumber Arum atas nama Supriyono, siap meresapel semuanya, cuman satu. Ya Pak Jan, kami siap meresapel itu, cuman satu yang kami inginkan, yaitu tadi kami butuh tanda tangan dari masyarakat, enggak keseluruhan. Keterwakilan ada tokoh agama, tokoh masyarakat, lebih-lebih RT, RW, Kepala Dusun, dan BPD-nya. Karena itu merupakan lembaga Desa Sumber Arum, kami siap menunggu di Balai Desa Sumber Arum. Gerakan ini bukan cuma untuk saya. Oke. Gerakan ini adalah gerakan bersama masyarakat Sumber Arum. Bukan cuma kepala desa nanti yang dikasih edaran dari jenengan. Tolong kami berharap, karena BPD itu wakil masyarakat juga, tolong kasih beban, biarkan memikirkan seperti saya ini juga memikirkan masyarakat secara luas. BPD ini dipilih oleh masyarakat, sehingga tingkatan, karena BPD ini selaku Menteri Desa, BPD Desa, SK-nya sama dengan saya, 6 tahun, dan untuk hari ini, dengan adanya reshuffle yang diinginkan oleh jenengan, keterkaitan dengan revisi undang-undang yang baru, nomor 3, nomor 19, Perbub, Bupati juga jelas, sehingga BPD ini diperpanjang sama dengan saya 2 tahun lagi. Yang rencana awal bulan 10 yang akan datang, bulan 4 kemarin itu kita mau mengadakan bentuk panitia dan penjaringan BPD, tapi karena keterkaitan dengan undang-undang revisi yang baru ini, sehingga kami tidak bisa berbuat apa-apa. Mohon maaf, harus kami sampaikan. Jadi BPD ini sama dengan kami. Masa jabatan 6 tahun, dapat perpanjangan 2 tahun. Yang semestinya bulan 10 yang akan datang ada pergantian, dan dengan adanya revisi undang-undang mendapatkan perpanjangan 2 tahun lagi ke depan. Mohon maaf. Keterkaitan dengan LPMD. Nah, LPMD ini terserah jenengan monggo. Ini nggak ada kaitan dengan adanya SK. Kapanpun bisa dirubah. Kan nggih? LPMD ini gampangnya itu selaku pelaksana dalam hal pembangunan Bapak Ibu sekalian. Ini LPMD. Kemudian kami juga akan menanggapi dengan leader. Mohon maaf Pak Mahmud ya. Kalau RT RW nggak difungsikan, ini berarti kan fungsinya di bawah tidak berjalan. Cuman kenapa saya menitik kalimat yang jenengan sampaikan tadi, tidak tahu mana RT dan RW. Waktu kami memanggil jenengan kemarin dengan adanya honor yang 1 bulan, kami sudah tahu, oh ini RT, ini RT-nya, ini RW-nya, kan gitu. Berarti kan sudah jelas. Artinya, ayo kita teruskan kembali, kalau memang itu kalimat hilang di bawah, yang kami harapkan tidak seperti itu lagi sudah. Kan gitu. Jadi mohon maaf, kalau itu tertindas dengan adanya kepala dusun, karena ini kaitan dengan reshuffle, kami juga siap akan menindas itu. Kan gitu. Terus yang selanjutnya, keterkaitan adanya Pak Tony aja bisa memecat Saudara Sudarmanto, ini hanya omong kosong. Karena sampai detik ini di kabupaten nggak ada namanya Pak Tony itu dipecat, Pak Sudarmanto nggak ada. Itu Pak Tony karena mohon maaf, karena kebutaan dengan adanya undang-undang. Padahal suruh memilih antara kepala dusun dan memilih jadi mandor. Itu nggak ada kaitannya Bapak Ibu sekalian. Yang dimaksud ada 2 jabatan di desa, lek wis dadi kepala dusun, ojo dadi BPD, itu nggak boleh. Kalau ini di luar sudah urusan perkebunan, karena Pak Tony waktu itu kami sampaikan, Pak Tony Sudarmanto yang kami maksud, bukan Pak Tony kepala desa. Kami berharap dengan adanya Pak Sudarmanto, tapi beliau menjawab, tinalaka tak apa-apa, enggak ambu. Ini bahasanya. Padahal kami siap mendukung dari belakang waktu itu. Sampai detik ini, kemarin gaji Pak Tony itu masih utuh, Pak Sudarmanto, karena ada multiguna di Bank Jatim. Sehingga untuk menutupi ke Bank Jatim, ya gajinya itu waktu itu pengambilan multiguna di Bank Jatim. Nah,
sampai ini kenapa kok menjadi pelimpahan wilayah? Itu sebenarnya nggak boleh Bapak Ibu sekalian, karena dusun kita berdiri sendiri. Bejong harus ada kepala dusun, kampungnya juga harus ada kepala dusun. Ini kan nggak akan merangkap, itu nggak boleh sebenarnya. Contoh di kerajaan juga, kepala dusun Mangaran merangkap dengan sebagian wilayah yang ada di kerajaan. Itu melarang, nggak boleh itu. Nah, dengan adanya ini mohon maaf Pak Rudi, jadi nggak ada kepala desa itu yang berani memecat perangkat desanya. Apalagi Pak Tony juga orang yang berpengalaman, sampai detik ini Sumbrarum hanya diopok mutasi perputaran itu aja. Jadi nggak ada pemecatan bagi Pak Sudarmanto. Ini kami juga meluruskan. Kemudian kembali yang disampaikan oleh Bapak Eko tadi, keterkaitan dengan data yang sudah dijawab oleh saudara Pak Sugeng, itu memang semuanya adalah benar. Data yang 854 itu datanya tahun 2023. Kami masih belum dilantik. Karena setelah pilihan, ada jenjang waktu 1,5 bulan Pak Tony masih menjabat. Ya mungkin di sela-sela itulah perbuatan sesuai dengan yang diucap dalam voice note di HP jenengan. Silahkan menangis yang mendukung Pak Supri tidak akan mendapatkan bantuan. Kan gitu, ingat. Saya juga masih punya videonya itu. Nah, sehingga kami menjadi bahan pelimpahan untuk saat ini tinggal 773, itu yang hilang 84 masyarakat sampai detik ini. Dan alhamdulillah kemarin kami juga musdas di Balai Desa Sumberarum, musyawarah desa itu ya ada BPD, ada RT yang terlibat nama-nama yang terhilang. Kemudian kami menghadirkan juga Pak Hasan selaku koordinator dan pendamping se-Kecamatan Songgon, itu Mas Eko kemarin ke desa, sehingga ini akan kami usulkan ulang. Dan mohon doa setunya jenengan semuanya, mudah-mudahan setelah diusulkan kembali, Bapak Ibu yang tercecer kemarin akan diterima lagi oleh pusat di sana. Karena memang bantuan gini Bapak Ibu sekalian, semuanya itu yang bantuan murni dari desa itu adalah BLTDD, bantuan langsung tunai dana desa. Itu nilainya per bulan 300.000. Kemarin sempat juga seluruh RT RW kita kumpulkan bersama tokoh agama untuk mencari satu orang dalam satu RT yang belum pernah menerima bantuan bansos. Dan syukur alhamdulillah itu dana desa bisa disalurkan secara baik. Nah, kemudian bantuan yang lain keterkaitan dengan PKH dan sembako itu mutlak dari Kementerian Sosial. Sehingga desa itu bukan tidak tahu menau. Desa hanya sebagai fasilitas penerima aja. Menyediakan tempat, kemudian menyalurkan melalui pos yang ada di Kecamatan Songgon. Kemudian masalah beras itu mutlak dari Bulog. Data-data yang hilang kemarin yang 84 itu sudah kami usulkan kemarin kepada pendamping dan koordinator kecamatan. Yang mudah-mudahan tadi itu bisa terselesaikan dengan baik. Harapannya di situ. Kemudian yang terakhir dari kami akan kami ulangi jawaban kami. Kami siap menerima usulan jenengan, kami siap meresafel semuanya. Pendapat jenengan akan kami catat juga dalam hati saya. Kemudian dengar kalimat kami juga, simpan dalam hati jenengan. Kami siap menunggu yang jelas, tolong lampirkan tanda tangan masyarakat dan alasan-alasan tertulis secara lengkap. Kami akan menunggu di Balai Desa bersama BPD juga menjadi pelimpahan kita. Jelas ya Pak ya? Jadi kami siap, kami tidak akan mengingkari itu. Siapapun orangnya monggo. Cuman satu yang perlu kami sampaikan, apabila ada reshuffle dengan adanya sekdes, sekretaris atau Pak Carik, itu ada peraturan kurang lebih 5 tahun harus ada masa baktinya dulu. Apabila dari masyarakat ikut berbakti di Balai Desa itu selama 5 tahun, itu bisa diangkat menjadi sekdes. Ini menjadi bahan pertimbangan jenengan. Monggo. Kami siap itu semuanya, tapi tolong nanti yang mana, misalkan yang mana dulu mau ditahan untuk diangkat jadi sekdes, kami tetap kembali kepada jenengan semuanya. Yang jelas kami tidak akan mengingkari keputusan hari ini, kami menunggu dengan adanya keputusan jenengan. Tolong lampirkan tanda tangan dan alasan-alasan secara tertulis kepada kami dan juga kepada BPD kami yang ada di Desa Sumberarum. Terima kasih. Itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.